Berikutnya, qala al-musannif rahimahullah taala, faslun fi syuruti takbiratil ihrami. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai syarat-syarat takbiratul ihram. Oke. Nah, jadi Syekh Ibnu Sumar Al-Hadrami dalam menulis kitab ini, manhaj beliau adalah beliau sebutkan dulu rukun-rukun salat yang 17 kemarin ya, atau yang 18 atau yang 13 sebagaimana kita sudah bahas ya. Jadi setelah beliau sebutkan, nanti ada beberapa poin-poin dari rukun-rukun salat itu yang harus dibahas secara lebih mendalam. Makanya setelah membahas rukun sholat, dibahas niat sholat. Nanti kita bahas takbiratul ihram. Nanti akan kita bahas lagi syurutul fatihah, syarat membaca al-fatihah. Sampai nanti syarat sujud dan sampai ke syarat salam dibahas. Jadi disebutkan dulu, kita tahu dulu rukun sholat yang sekian itu ada berapa dan apa saja. Kemudian kita bahas satu-satu nih, bahasa beliau seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke detail yang berikutnya, yaitu dari detail untuk syarat takbiratul ihram. Nah, beliau sebutkan di sini syurutu takbiratul ihrami sittata asyara. Ya, syarat takbiratul ihram itu ada 16. Ini ngafalnya juga sudah juga nih 16 ini ya. Ada 16 hal yang harus diperhatikan dalam takbiratul ihram. Ya, kalau salah satu saja tertinggal, artinya dia tidak dianggap takbiratul ihram atau takbiratul ihramnya tidak memenuhi syarat. Ya, artinya sholat juga tidak sah seperti itu. Nah, apa yang 16 itu? Yang pertama adalah antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Ya, dilakukan saat dalam keadaan berdiri pada sholat fardu. Oke, nah ini sempat kita singgung ya di awal-awal. Ya. Apa rukun sholat? Yang pertama kita sebut apa? Apa saja rukun sholat? Niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri gitu kan. Nah, kemudian bagaimana caranya sholat? Kita lagi duduk-duduk niat nih, sholli fardhu zuhri. Terus kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Terus kita baru berdiri. Memenuhi rukun sholat nggak? Iya kan? Niat sudah, takbiratul ihram sudah, berdiri sudah gitu kan. Tapi sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya yang seperti itu? Kita duduk nih, sholat wajib nih, sholat fardu nih, saya mau sholat zuhur, tapi kita duduk dulu, niat, sholli fardhu zuhri. Kemudian kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Baru kemudian kita berdiri. Sah nggak sholatnya itu? Nggak sah gitu ya. Ya, meskipun secara rukun sudah kita kerjakan, tapi setiap rukun punya syarat. Nah, salah satu syarat takbiratul ihram adalah antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Ya, ketika takbiratul ihram untuk sholat yang wajib harus dilakukan ketika dalam kondisi berdiri. Jadi kita harus berdiri dulu baru bisa takbiratul ihram. Kalau kita belum berdiri belum dianggap takbiratul ihram. Ini fil fardhi. Ya, dalam hal ini kan kita sempat bahas ya kalau sholat sunnah itu kan boleh duduk kan. Ya berarti nggak wajib untuk berdiri. Meskipun tetap dianjurkan kalau kita mau sholat sunnah duduk, pas takbiratul ihram tetap dianjurkan berdiri, baru kemudian duduk. Itu yang paling sempurna. Kalau misalkan mau duduk. Ya, tapi kalau seandainya mau duduk dari awal pun nggak masalah. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ditanya ya, kalau memang urutannya seperti itu rukun sholat ya berarti kan bisa saja kalau kita niat dulu takbiratul ihram dulu baru kemudian berdiri. Jawabannya nggak bisa. Karena syaratnya takbiratul ihram adalah ketika dia sudah berdiri gitu ya. Begitupun niat itu bisakah niat dulu baru kemudian takbiratul ihram baru kemudian berdiri? Kan urutannya seperti itu kan. Ya, kalau misalkan wudhu nih mencuci apa namanya? Tangan, kemudian muka, tangan, kepala, kaki ya. Kan urutan ya, kita masuk muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kan? Apakah bisa kita praktekkan di sholat? Nggak semuanya yang seperti itu. Mungkin nanti ada yang tertibnya. Jadi makanya kita sempat akhir di pembahasan mengenai sholat, kita bahas di rukun itu. Ini tertibnya secara umum ya, bukan tertib secara khusus sholat seperti itu. Karena nanti niat, takbiratul ihram, dan berdiri itu 3 rukun sholat yang dikerjakan awalnya bersamaan, ketiga-tiganya. Ya, karena syaratnya takbiratul ihram adalah saat berdiri, jadi kita harus yakini itu ya. Takbiratul ihram itu salah satu syaratnya adalah dilakukan ketika berdiri dan niat itu baru sah ketika di awal perbuatan. Awal perbuatan kita atau awal rukun kita adalah takbiratul ihram. Makanya niat, takbiratul ihram dan berdiri itu satu kesatuan dikerjakan dalam waktu yang bersamaan tiganya seperti itu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, antakuna bil arabiyati dilakukan dengan bahasa Arab. Ya, ini jelas ya, karena apa namanya sholat yang sudah diajarkan warid dengan bahasa Arab, maka kita harus belajar. Jadi kalau misalkan, oh saya nggak bisa nih bahasa Arab, jawabannya bukan dengan kemudian nggak sholat, tapi ya belajar bahasa Arab gitu ya, atau minimal belajar melafazkan Arabnya ya. Paham nggak paham nanti urusan kedua, urusan ketiga, yang penting belajar melafazkannya. Allahu Akbar kan nggak sesulit itu ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya syarat yang ketiga antakuna bilafzil jalalah gitu ya. Harus dengan lafaz apa lafzul jalalah itu? Allah kan gitu. Berarti kalau misalkan
Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, misalkan. Ya, atau apalagi misalkan sifat Allah, nama-nama Allah yang lain. Ya, boleh nggak atau sah nggak sholatnya itu? Atau sah nggak takbiratul ihramnya? Nggak, karena syaratnya harus bilafzil jalalah. Ya, ini harus diperinci. Karena nanti akan diperjelas nih. Boleh nggak kalau orang sholat Ar-Rahmanu Akbar? Kan Ar-Rahman nama lain dari Allah juga kan? Berarti kan maksudnya sama nggak? Antara Allahu Akbar dengan Ar-Rahmanu Akbar. Sama kan secara maksud? Karena kan nama Allah juga. Tapi sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Karena syarat takbiratul ihram adalah bilafzil jalalah. Nah, itu nggak bisa diganti-ganti dengan nama yang lain. Oke. Nah, berikutnya bilafzi akbar. Harus dengan lafaz akbar. Oke. Berarti nggak boleh dengan misalkan Allahu kabir misalkan. Ya, boleh nggak Allahu kabir atau Allahu jalil misalkan seperti itu. Atau apa lagi? Allahu rahman misalkan seperti itu ya. Nanti kalau dengar ada di beberapa tempat-tempat tertentu yang takbirnya beda gitu ya. Nah, itu nanti berarti mungkin nggak memenuhi syarat ini. Karena dia harus dengan lafaz jalalah, yang berikutnya juga harus dengan lafaz akbar. Bahkan kabir pun, akbar sama kabir kan secara tasrif sama ya. Maksudnya dalam hal ini ada kaf, ada ba, ada ra-nya juga. Itu tetap nggak cukup. Dalam hal ini harus akbar. Jadi nggak usah divariasi sholatnya, nggak usah. Ya, Allahu kabir, nggak usah. Allahu akbar udah gitu ya. Nggak usah diperibet. Kadang kita suka memperibet, kalau ini sah nggak ya? Kayak saya coba dulu deh gitu. Ya, nggak usah dipraktekkan variasi yang macam-macam, cukup dengan Allahu Akbar sudah, gitu ya. Oke, terus at-tartibu bainal lafzaini. Harus tertib, harus berurutan dari dua lafaz tersebut, gitu ya. Berarti maksudnya apa? Allah dulu baru Akbar. Kalau dibalik gimana? Akbarullah, gitu ya. Wah, saya kalau ngikut Allahu Akbar, misalkan contoh Edran udah buka pesantren, gitu ya. Kalau Allahu Akbar juga yang saya ajarkan sama aja sama pesantren yang lain, gitu misalkan. Saya harus ganti nih. Akbarullah. Gitu. Kan tetap ada Allah, ada Akbar. Apakah sah? Enggak juga. Karena dia harus at-tartib baina al-lafzain. Antara dua lafaz Allah dan Akbar itu harus tertib. Allah dulu baru Akbar. Ya, jadi Allahnya nggak bisa ditukar, Akbarnya nggak bisa ditukar, dan harus urutannya Allahu Akbar. Ya, ini penting detail seperti ini karena nanti kita akan lihat ya banyak kelompok-kelompok yang punya variasi-variasi sendiri sholatnya. Ya, nah itu nanti kita lihat memenuhi syarat apa tidak. Nanti kan ada yang boleh dibalik, ada yang tidak boleh dibalik. Ada yang boleh ditambah, ada yang tidak boleh ditambah. Nah, kita harus perhatikan itu. Tapi kalau Allah nggak bisa diganti, Akbar nggak bisa diganti, Tartib nggak bisa diganti. Oke, berikutnya Allah yamudda hamzatal jalalah, ya, tidak memanjangkan hamzah jalalahnya. Ya, itu satu syarat itu. Tidak memanjangkan hamzah jalalah. Maksudnya apa hamzah jalalah itu? Hamzah pada Allah gitu ya. Jadi nggak bisa Allahu Akbar. Nah, itu nggak sah. Harus Allahu Akbar karena hamzahnya pendek gitu ya. Jadi memanjangkan mat itu kan panjang ya, memanjangkan hamzah jalalah. Allahu Akbar itu nggak boleh. Ya, karena kalau dalam kaidah nahwu yang seperti itu nanti ada istifham, hamzah istifham yang dimasukkan kepada hamzah Allah itu. Jadi Allahu Akbar itu artinya apa? Jadi kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Gitu. Jadi beda panjang aja gitu ya. Beda panjang sama pendek udah beda artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita yakin nyebutkan itu. Allah itu Maha Besar loh. Itu Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar berarti apakah Allah Maha Besar gitu ya. Apakah Allah Maha Besar? Hanya dengan gara-gara kita memanjangkan. Maka hati-hati dalam sholat itu memanjangkan, memendekkan yang tidak pada tempatnya. Nah, syarat berikutnya ya, yang nomor 7, adamu maddi ba'i akbar. Tidak memanjangkan ba pada lafaz akbar. Nah, ini mungkin ya imam-imam yang terlalu effort untuk jadi imam ya. Allahu Akbar. Ya, pengen ada gemaknya didengar sama jemaah banyak jadi dipanjangkan nggak bisa. Karena baknya pendek ya, akbar. Ya, harus pendek. Jadi tidak boleh memanjangkan hamzahnya, tidak boleh memanjangkan baknya. Nah, ini kadang banyak syarat-syarat yang kita tidak terlalu sering membahas ini gitu. Padahal itu gara-gara itu Allahu Akbar atau Allahu Akbar itu jadi menyebabkan apa namanya? Takbiratul ihramnya nggak sah. Kalau takbiratul ihram nggak sah berarti kan ketinggalan satu rukun. Kalau rukunnya nggak sah ya berarti sholatnya nggak sah. Makanya hati-hati dalam melafazkan setiap lafaz sholat itu harus diperhatikan benar-benar ya. Nah, berikutnya Allah yusyad di dalba, tidak boleh mentasydidkan huruf ba-nya. Gimana cara bacanya tuh kalau ba-nya bertasydid? Ya mungkin maksudnya bisa akabbar mungkin seperti itu ya. Atau mungkin idgham ya. Kaf sama ba apa hubungannya idghamnya?
Ya, mungkin saja dia idghamkan akbar gitu kan. Ya, jadi kan ada saja ya, kita mungkin karena saking fasihnya kita nganggap itu nggak mungkin terjadi gitu kan. Tapi mungkin di luar sana ada aja bapak-bapak yang mungkin sudah terlalu tua atau mungkin nggak pernah belajar Al-Quran sama sekali, dia bacanya dengan cara seperti itu. Ya, jadi diidghamkan kaf dengan baknya karena kan sukun sama harokat temu kan. Tapi diidghamkan dengan cara yang tidak tepat karena idgham apa itu kan nggak ada idghamnya di situ. Nah, sehingga kemudian ya diidghamkan sehingga seolah-olah baknya bertasydid atau memang ditasydidkan tapi kafnya berharokat akbar misalkan seperti itu. Nah, itu tidak sah juga takbiratul ihramnya karena tidak memenuhi syarat seperti itu ya. Kemudian alla yazida wawan sakinatan ya au mutaharrikatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambahkan waw sukun atau waw berharokat di antara dua kalimat itu. Ya, kalau berarti di antara Allah sama Akbar tidak boleh tambah waw sukun ataupun waw harokat. Kalau tambah waw sukun contohnya seperti apa? Jadi mat kan haknya. Allahu Akbar. Karena kan waw sukun kan. Waw sukun sebelumnya dhamma berarti kan jadi mat kan. Allahu Akbar. Ya meskipun nggak kebaca, kebaca nggak waw sukunnya itu? Kan nggak kan. Sukun kan nggak bisa dibaca kan, nggak berharokat kan. Tapi ada asarnya, jadi panjang hu-nya. Nah, itu namanya waw sukun kan. Allahu Akbar. Jadi kalau misalkan ada imam kan, ini biasanya sholat itu, sholat id biasanya kan. Jamaahnya ratusan orang, ribuan orang di lapangan kan. Allahu Akbar. Nanti kita akan bahas itu ada pembahasan sendiri nanti itu. Ya, ada kan pernah dengar antum itu kan? Allah Akbar gitu tuh. Nanti boleh nggak yang seperti itu? Nanti ada dibahas di sini. Tapi sekarang kita bahasnya dulu nggak boleh tambah waw. Waw sukun berarti kan menjadi mat haknya. Allahu Akbar nggak boleh karena ada tambahan dan waw berharokat. Kalau tambah berharokat berarti Allahu wa Akbar. Ya. Allahu wa Akbar nggak boleh. Itu juga tidak memenuhi syarat rukun ya. Alla yazida wawan sakinatan au mutaharikatan bainal kalimatain. Berikutnya alla yazida wawan qoblal jalalah. Tidak boleh juga menambah waw sebelum lafaz jalalah. Berarti gimana tuh? Contohnya wallahu akbar. Nah, itu nggak sah sholatnya loh. Ya. Karena tipis-tipis tuh antara Allahu Akbar sama wallahu akbar itu kan tipis-tipis ya. Cuma tambah waw nggak tambah waw aja tuh. Nah, jadi itu bisa mempengaruhi kesempurnaan daripada rukun sholat kita seperti itu ya. Berikutnya syarat yang selanjutnya adalah alla yaqifa baina kalimatay takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berhenti wakaf, tidak boleh wakaf baina kalimatay takbir di antara dua kalimat takbir tadi waqfatan tawilatan baik itu wakaf yang panjang wala qasiratan walaupun yang pendek. Jadi boleh nggak kalau Allahu Akbar ya. Panjang atau pendek itu kira-kira wakafnya? Pendek kan? Tapi pendek saja sudah tidak dianggap, artinya tidak memenuhi syarat, apalagi kalau yang Allahu 1 jam kemudian baru Akbar. Maka itu sudah pasti tidak lagi dianggap sebagai sholatnya. Jadi tidak boleh ada wakaf di antara dua kalimat takbir. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau menambah kalimat di antara dua kalimat takbir? Menambah kalimat di antara dua kalimat takbir. Ya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kapan boleh? Boleh kalau seandainya, ya boleh kalau seandainya eh, yang ditambahkan adalah sifat daripada Allah dan berbentuk sifat secara nahwu. Nah, maksudnya apa? Contoh, Allahul Jalilu Akbar. Allahul Al-Jalil kan sifat Allah ya. Berarti memenuhi sifat secara memang sifat dan sifat di nahwu enggak? Arabnya sebagai apa Al-Jalil itu? Allahul Jalilu Akbar. Kan sebagai naat, sebagai sifat daripada Allah. Berarti memenuhi dua syarat itu. Maka boleh. Allahul Jalilu Akbar. Gitu ya. Kalau dua masih boleh. Jadi misalkan Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Itu masih boleh. Kalau tiga ke atas baru nggak boleh. Kalau misalkan Allahul Malikul Kudus Salamul Malikul Muhaiminul itu baca Asmaul Husna aja gitu. Jangan takbir ya. Maksimal cuma dua ya, dua sifat dan itu berbentuk sifat juga. Nah, artinya menggunakan alif lam karena merupakan sifat dari Allah. Jadi Allahul Jalilu Akbar itu masih boleh. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar itu masih boleh. Tapi kalau kita tambahkan sifat, tapi sifatnya itu secara nahwu tidak menjadi sifat daripada Allah, artinya tidak menjadi naat. Contoh, Allahu Jalilun Akbar. Apa i'rab Jalilun di situ? Kan jadi khabar pertama.
Ya, bukan sebagai naat dari Allah, itu khobar satu. Nanti akbar sebagai khobar dua, itu nggak sah. Jadi kalau mau nambah, ya ini kalau mau nambah, pakaikan tambahan sifatnya itu dengan alif lam. Allahul Jalilu, ya Allahul Jalilu akbar sah. Allahu Jalilun akbar nggak sah. Ya, jadi Allahul Jalilu akbar sah. Allahu Jalilun akbaru nggak sah. Ya, atau Allahur Rahmanur Rahimu akbar sah. Tapi kalau Allahu Rahmanun Rahimun akbaru nggak sah. Gitu ya. Apalagi kalau kalau seandainya pakai alif lam pun tapi lebih dari dua itu juga nggak dianggap sah. Tadi ya contohnya seperti apa misalkan Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul malik akbar misalnya. Nah, itu nggak sah karena terlalu banyak kata-kata yang tambahannya ya. Nah, begitupun di antara sifat juga adalah sifat secara itu ya. Misalkan contoh Allahu azza wa jalla akbar, boleh nggak? Allahu azza wa jalla akbar. Jawabannya boleh apa tidak? Apa itu kira-kira? Itu masih boleh. Ya, karena itu masih berbentuk sifat ya meskipun dalam kondisi i'rab ada sebagai hal, tapi menyatakan sifatnya Allah kan seperti itu kan. Allahu azza wa jalla akbar karena dia masih dua juga kan, dua sifat kan. Azza wa jalla gitu kan. Maka itu masih diperbolehkan seperti itu. Ya karena dia bentuknya adalah fiil ya, bukan isim. Beda dengan itu. Oke. Berikutnya syaratnya yang ke-12 adalah ayusmi anafsah. Wah, ini salah satu syarat yang sering dilupakan atau sering dilalaikan oleh orang dalam membaca takbiratul ihram. Ayusmi anafsahu jami'a hurufiha. Seseorang yang takbiratul ihram harus memperdengarkan takbiratul ihram itu kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya itu? Kita baca takbiratul ihram itu kita harus dengar. Oke? Kalau dalam hati berarti nggak sholat itu namanya. Mau sholatnya sholat zuhur, sholat asar. Kalau kita nggak dengar, berarti itu tidak dianggap sebagai membaca. Karena membaca itu minimal adalah kita mendengar bacaan. Jadi kalau dalam hati, boleh nggak sholat dalam hati gitu ya? Sholat kok dalam hati, sholat dalam masjid lah gitu ya. Di, yang dalam hati gitu ya. Repot gitu. Jadi sholat itu harus memperdengarkan lafaz yang kita baca. Jadi kriterianya sir sama jahar itu apa? Kalau sir terdengar oleh kita sendiri itu namanya sir. Kalau jahar terdengar oleh kita sendiri dan oleh orang yang ada di samping kita itu namanya jahar. Jadi bedanya itu bukan jahar itu kedengaran, sir nggak kedengaran, bukan itu. Sir itu kan tipis ya, maksudnya eh, samar-samar gitu. Jadi kedengaran tapi oleh kita itu sir namanya. Jadi kalau sholat sir gimana caranya? Ya kita harus bacakan itu dengan kita mendengar sendiri. Kalau sholat jahar kita baca orang di samping kita bisa dengar. Gitu. Jadi lebih keras volumenya. Jadi sholat zuhur Allahu Akbar itu enggak sholat. Dia harus baca Allahu Akbar ya. Ya tetap harus ada temponya kalau sir ya jahar ya. Meskipun nanti sholat sir di waktu jahar boleh, sholat jahar di waktu sir juga boleh sebenarnya. Boleh dalam arti sah, tapi tidak apa namanya meninggalkan rukun hayat ya nanti seperti itu. Nanti ada tata caranya seperti itu. Ya, bahkan kita sering salah itu kan kalau sholat jahar ya sholat jahar terus, bukan ketika jamaah aja jaharnya, gitu ya. Jadi sholat maghrib kalau sendiri ya jahar, ya. Kita sering salah kadang di situ. Jadi misalkan sholat maghrib itu sholat jahar apa sholat sir? Sholat jahar, sendiri pun jahar, gitu ya. Jadi kita sholat maghrib sendiri jahar, karena sholatnya sholat jahar. Sholat sir, jamaah pun sir. Sholat zuhur jamaah ya sir, sholat sendiri juga sir. Tapi kalau sholat maghrib jahar ya berarti sendiri pun juga jahar. Nah, itu banyak orang salah. Ya, tapi itu tidak akan mempengaruhi sahnya sholat karena boleh saja sholat sir dibaca jahar boleh, artinya sah. Jahar dibaca sir pun juga sah. Ya, tapi tetap nanti tidak mengambil kesempurnaan daripada ibadah karena caranya yang jahar ya jahar, yang sir ya sir. Jadi kalau sholat maghrib sendiri atau sholat malam mau dibaca jahar boleh nggak? Harusnya memang baca jahar sholat malam itu. Ya, sholat malam itu dianjurkan justru sholatnya jahar. Ya, coba untuk perhatikan apa namanya eh, pengkelompokan sholat sir sama jahar itu berdasarkan waktu. Sholat malam itu jahar rata-rata, semuanya bahkan ya. Sholat siang itu rata-rata sir, sholat duha sir, ya sholat apa? Sholat zuhur sir, sholat asar sir, gitu ya. Tapi kalau sholat malam, sholat witir, sholat tarawih, kemudian sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, semuanya jahar. Gitu ya. Itu pembagiannya berdasarkan itu. Jadi karena malam orang nggak terlalu banyak yang sholat gitu ya, jadi kita bisa sholat dengan sedikit lebih keras seperti itu. Ya, jadi harus memperdengar. Begitupun nanti dengan rukun-rukun qauli lainnya ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam hati nggak ada Al-Fatihah dalam hati. Gerak-gerak bibir pun belum dianggap. Ya, gerak-gerak bibir itu belum dianggap sebagai membaca. Membaca itu adalah ketika mengeluarkan lafaz, memperdengarkannya kepada diri kita sendiri. Jadi kedengaran.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Oh, bisa dengar. Itu baru membaca. Karena kan rukun kan membaca Al-Fatihah. Kalau misalkan cuma gerak-gerak bibir, nggak kita dengar apa-apa, itu bukan membaca namanya. Itu namanya pantomim. Ya, namanya pantomim. Sholat itu bukan pantomim. Ya, jadi harus ada yang diperdengarkan. Maka hati-hati nih sholat-sholat sir. Ya, antum yang suka-suka lebih suka sholat sir, karena sholat sir biasanya sholat sendiri gitu kan. Karena kalau jamaah biasanya jahar sholatnya gitu kan. Ya, atau jamaah pun membaca dengan sendiri setelah Al-Fatihahnya imam, itu dipastikan bacaan kita meskipun sir terdengar oleh kita sendiri. Karena itu minimal sir itu seperti itu. Kalau misalkan belum terdengar oleh kita, maka belum dianggap sebagai membaca, tapi hanya pantomim saja seperti itu, ya. Oke, berikutnya wadukhul. Nah, ini sebelum masuk juga ya, jami'ah hurufiha. Seluruh hurufnya. Oke. Seluruh. Jadi setiap detail huruf yang ada dalam takbiratul ihram nanti termasuk juga Al-Fatihah gitu ya. Itu harus terdengar oleh kita. Nah, ini biasanya yang menjadi catatan penting adalah ketika ketemu huruf yang sama-sama hidup di akhir dua. Contoh, ini kita contoh lain tapi ini kan nggak ada di rukun. Contoh misalkan membaca surah Al-Qadar, ya. Itu kan huruf dal sama ro ada semua kan. Kadang kan orang baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, gitu kan. Ro-nya nggak kedengaran kan? Ya berarti nggak dianggap membaca Al-Qadar karena ro-nya nggak kedengaran. Tapi kan nggak ada contohnya nih. Allahu Akbar kan bisa insya Allah lah. Kan nggak ada orang Allahu Akbar. Ya mungkin ada orang gitu, gitu bacanya. Allahu Akbar. Dia baca ro tapi pas ro-nya sir, terlalu sir sampai seolah-olah nggak terdengar sama diri sendiri. Jadi setiap hurufnya harus kedengaran, ya harus kedengaran Allahu Akbar. Makanya jelas nanti kalau orang yang sudah benar takbiratul ihramnya, kalau ada tambahan waw, kalau nggak ada tambahan waw itu jelas jelas sekali. Karena harus jelas dia membaca. Tapi kalau Al-Fatihah mungkin ada nanti beberapa yang harus ya harus diperhatikan semua hurufnya harus ada seperti itu ya. Kalau salah satu hurufnya saya tidak terdengar oleh dirinya, maka nanti tidak dianggap sempurna bacaan. Oke, baru kita masuk yang berikutnya. Wadukhulul wakti fil muaqqat. Harus sudah masuk waktu dulu ketika sholatnya sholat yang punya aturan waktu. Ya, apa sholat yang punya aturan waktu? Sholat wajib ada aturan waktu kan? Kalau misalkan kita takbiratul ihramnya jam 11 atau jam jam 12 kurang 1 menit. Zuhur jam 12 pas nih. Jam 12 kurang 1 menit kita itu dulu nih. 1 menit kita sebelum zuhur itu kita takbiratul ihram dulu. Nah, kan sholatnya mayoritas waktunya digunakan di waktu sholat kan. Karena misalkan sholat 10 menit, 1 menit sebelum sholat kita di luar sholat itu takbiratul ihram. 9 menit kan dalam waktu. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Karena takbiratul ihram itu sah di dalam waktu. Begitupun sholat duha. Sholat duha karena punya waktu, ya berarti sahnya kapan? Ketika masuk waktu. Masuk waktu duha dulu. Ya, mungkin pun witir ataupun tarawih dan segala macam yang punya waktu. Ya, berikutnya wa iqa'uha halal istiqbal. Melakukan takbiratul ihram ketika apa? Menghadap kiblat. Tadi kan ketika berdiri. Jadi misalkan kalau kita lagi menghadap kemana gitu ya, menghadap ke selatan, menghadap ke utara, terus kita takbiratul ihram baru menghadap ke barat. Sah nggak salatnya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia takbiratul ihram belum menghadap ke kiblatnya. Jadi harus menghadap kiblat dulu. Dalam konteks Indonesia kan kiblat di barat kan? Iya kan? Kiblatnya di arah barat jadi menghadap ke barat. Barat belok kanan sedikit, nah, biasanya seperti itu. Ya, barat belok kanan sedikit. Nah, itu syaratnya. Jadi sambil berdiri sudah menghadap kiblat, jadi itu harus terpenuhi dulu. Menghadap kiblat, berdiri, kemudian baru takbiratul ihram, niat dan segala macam. Oke. Terus wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Ya, jangan sampai ikhlal itu kalau di kitab itu biasanya diartikan sebagai ifsad, ya, fasad. Jangan sampai rusak hurufnya. Ya, apa maksudnya rusak hurufnya? Ya. Rusak huruf artinya mengganti satu huruf dengan huruf lainnya atau tidak membaca huruf tersebut dengan aturan tajwid yang seharusnya. Contoh misalkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang awam kan mungkin nggak terlalu fokus ya, ba sama da mirip ya, atau apa yang mendekat sama ba maksudnya. Apa? Nggak ada juga yang mirip ya. Allahu Akbar nggak ada juga. Allahu Akbar juga nggak. Allahu Akbar lah misalnya. Kan udah ganti kan. Atau mungkin nggak sempurna pengucapan roknya. Roknya Allahu Akbar. Gitu aja. Ya, sementara kan roknya kan tafkhim. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi tidak boleh sampai rusak salah satu hurufnya saja dalam bacaan. Kalau rusak bacaannya, ya berarti rusak sholatnya. Ya, makanya penting sekali. Kemudian kenapa belajar Al-Fatihah? Kenapa sih orang talaki Al-Fatihah, talaki Al-Fatihah?
Karena yang paling sering akan menjadi bacaan kita dan harus benar bacanya ya Al-Fatihah. Ya, yang mulaiin salah misalkan kita baca Al-Fatihah udah benar nih. Yang baca lainnya masih agak salah-salah sedikit karena kita masih belajar lah. Itu masih oke. Tapi kalau Al-Fatihahnya salah ya sholatnya tanda tanya itu. Karena nanti ya ini kan kita belum masuk Al-Fatihah tapi secara umum nanti syarat-syaratnya sama. Begitupun takbiratul ihram ya. Cara baca Allahu Akbar misalkan, ya. Atau dengan takbir-takbir lainnya yang pasti tidak sah gitu. Jadi kalau tidak sempurna pembacanya Allahu Akbar ya. Ngapain sih harus keras-keras ha itu kan tipiskan aja sederhana. Kita kan sholat kan merendah. Allahu Akbar. Ya kalau cara bacanya salah tidak sesuai kaidah tajwid ya tetap saja akan salah gitu. Makanya tidak boleh sampai rusak salah satu huruf saja daripada huruf-huruf takbiratul ihram itu. Jadi Allahu Akbar itu memang dibaca sesuai dengan kaidah tajwidnya. Mana yang tafkhim, mana yang tarkik, kemudian bagaimana makhrajnya ya. Meskipun nanti kalau dalam kondisi sifat, kalau sifat ya sifatul huruf itu masih ada perbedaan ulama antara wajib tidak wajibnya. Artinya kalau orang membaca dengan makhraj tapi sifatnya belum sempurna, itu masih oke-oke saja kalau mengambil pendapat. Tapi kalau makhraj itu sudah tidak ditolong lagi. Jadi kalau salah makhraj itu sudah dianggap salah. Tapi kalau salah sifat itu masih oke lah gitu. Masih ada pendapat yang mengatakan masih aman. Ya, jadi kalau misalkan kurang apanya kurang kolkolahnya ya atau misalkan masih kurang sifat-sifat lainnya itu masih di dimaklumi di sebagian pendapat ya tapi di sebagian pendapat yang agak sedikit keras ya itu harus benar-benar sampai makhraj dan sifat harus diperhatikan. Nah, tapi kalau makhraj itu nggak ada pengecualian ya. Ya kalau misalkan akbar hamzahnya kita keluarkan dari ujung lidah misalkan. Coba hamzah dari ujung lidah gimana? Terus kafnya kita keluarkan dari hidung misalkan. Ya banyak keluarkan dari perut misalkan. Ya itu udah enggak itu enggak. Bar kan biasa begitu ya dari perut baknya gitu ya. Coba bak dari perut. Nah, misalnya seperti itu ya. Kan bar tiba-tiba orang begitu ada sholatnya. Ya. Jadi perhatikan ketika membaca itu, ketika sholat itu bukan hanya sekedar sholat, hanya sekedar membacakan, tapi memang benar-benar memperhatikan setiap hurufnya, memperhatikan setiap huruf jangan sampai salah. Nah berikutnya yang ke-16 ya, yang ke-16 takhiru takbiratul makmumi an takbiratil imam ya, mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam. Jadi jangan takbir duluan sebelum imam ya. Ini kadang kita makmum takbir dulu kan imam lama amat nih gitu kan. Kita duluan aja lah gitu misalnya. Nggak bisa. Ya harus takbir imamnya dulu baru takbirnya makmum seperti itu ya. Bahkan kalau mengiringi takbirnya makmum saja beriringan nih, artinya sama nih ya. Bijuzin hanya dalam satu titik saja. Jadi Allahnya dulu nih imam nih. Allahu Akbar. Kan agak panjang dikit kan karena imam kan. Makmum rada cepat jadi pas Allahu Akbar imam pas aknya makmum imam makmum baru masuk baca a gitu ya tapi pas sama-sama bar imam sama makmum kan ada satu bagian yang sama nah, itu belum sah jadi amannya bagaimana biarkan imam selesai takbir dulu Allahu Akbar baru makmum kemudian Allahu Akbar seperti itu nanti beda beda sama salam nanti kalau salam nanti beda kasus ya kalau salam jadi kalau salam makmum duluan daripada salam imam gimana nanti ada kasus sendiri ya tapi kalau takbir harus imam dulu baru kemudian makmum mau imamnya takbir 10 kali kan Allah 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 gitu. Allah kan ada aja imam-imam yang seperti itu ya yang terlalu ingin niat ya. Jadi kalau sebenarnya paham dengan fikih salat itu nggak perlu was-was seperti itu ya. Karena kan usolli fardhu zuhri Allah sholli fardhu zuhri udah selesai gitu ya. Selesai kan niatnya. Kadang orang-orang yang was-was itu yang kadang seperti itu. Justru orang-orang yang was-was itu nggak boleh jadi imam. Orang-orang yang was-was itu nggak boleh jadi imam ya. Kadang ada terlalu was-was. Beda sama hati-hati. Ihtiyat sama was-was beda ya. Kalau ihtiyat itu memang memperhatikan sekali. Ya, jadi dia mengulang karena mungkin memang ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Tapi kalau was-was itu ada aja tuh. Allahu Akbar. Aduh, kurang kurang iramanya kurang bagus. Ulang lagi. Allahu Akbar. Ada aja gitu. Jadi kalau orang paham fikih sholat sebenarnya nggak perlu was-was ya. Penting tahu apa yang harus saya sebutkan nanti di itu. Makanya itu penting talafuz kan. Jadi kita tahu pas mau takbir itu kan apa yang mau kita sebutkan dalam takbir nanti. Niatnya. Oh saya menyebutkan usolli fardhu zuhri. Ketika kita talafuz kan dalam hati udah mantap kan. Jadi tinggal pas takbir tinggal sebutkan usolli fardhu zuhri. Tapi kalau nggak talafuz hati masih mikirkan ini mikirkan itu. Pas takbir kan Allah apa ya niatnya gitu. Pernah nggak ngalamin itu? Pasti pernah gitu kan. Apalagi kalau kita buru-buru, imam udah mau ruku kan, Allahu Akbar ruku. Kita kejar-kejar kan,
Kita langsung mau takbir, Allah apa ya niatnya ya gitu. Ya, pasti kita akan mikir dulu apa ya niatnya. Akhirnya kan enggak. Makanya talafuz biniyah itu salah satu sunnah dianjurkan untuk memantapkan hati. Ketika kita talafuz dulu nih sebelum takbir kan, saya mau sholat zuhur, sholli fardhu zuhri. Nah pas takbir pasti lancar aja niatnya, pasti nggak was-was, ya pasti nggak akan rasa, oh ini udah benar apa belum, nggak. Ya yang penting caranya benar, tahu fikih sholat pasti nggak akan ada penyakit was-wasnya. Was-was itu penyakit ya, bukan bukan ihtiyat sama was-was beda. Ihtiyat itu hati-hati, sama was-was itu beda. Kalau was-was itu penyakit, itu orang-orang seperti itu nggak bisa jadi imam, karena makmumnya nungguin takbirnya lama, nungguin takbirnya lama. Ya, Allahu Akbar. Apalagi kalau was-wasnya udah rokaat terakhir, udah mau salam gitu kan, terus tiba-tiba berdiri, maaf jamaah, sholat saya batal gitu kan. Ya, makanya gimana teman-teman seperti itu. Ya, ya nggak apa-apa kalau memang bukan was-was, kalau memang batal nggak sengaja sujud terakhir tiba-tiba buang angin misalkan seperti itu, ya nggak masalah kan. Kan ada caranya nanti kan istikhlaf ya. Makmumnya maju menjadi menggantikan imam kan ada caranya. Tapi kalau karena was-was gitu kan, perlu saya buang angin apa enggak ya? Nah, itu kan bahaya nanti yang memang seperti itu. Makanya kalau yang punya penyakit was-was itu sebaiknya jadi imam. Ya, berarti saya punya was-was, apakah saya harus bukan nggak boleh jadi imam juga? Hilangkan was-wasnya. Caranya hilangkan was-was apa? Belajar fikihnya. Kalau belajar fikihnya, insya Allah was-wasnya hilang. Gitu ya. Makanya orang yang was-was itu biasanya karena nggak belajar fikihnya. Jadi semuanya diragukan oleh dia. Ini benar nggak ya? Ini salah pak ya? Ini benar apa? Kan itu yang diragukan oleh takbir saya udah sempurna apa belum ya? Ini udah sempurna apa belum ya? Gitu ya. Makanya kalau kita belajar fikih, oh cara baca Allahu Akbar seperti ini, niatnya seperti ini. Kemudian supaya lebih mantap ketika takbir niatnya talafuz dulu. Maka pas takbir pasti udah semantap-mantapnya niat gitu. Karena sudah terlafaz dulu. Nah, makanya hati-hati dengan penyakit was-was ini. Ya, jadi was-was ini hati-hati nih orang-orang yang tidak punya keyakinan dalam dirinya dia sah apa tidak gitu ya. Jangan-jangan nanti dia was-wasnya lebih daripada itu apakah saya manusia atau saya hewan misalkan. Ya was-was apakah saya manusia wajib sholat apa tidak ya. Nah, itu bahaya orang-orang yang seperti itu ya. Jadi tinggalkan was-was seperti itu ya. Was-was itu datangnya dari setan seperti itu. Itu sengaja. Itulah waktunya. Jadi banyak-banyaklah sholat supaya tidak diganggu setan. Belum tentu. Justru pas sholat itu setan sering ganggu. Kalau kita nggak sholat, setan nggak ganggu. Kenapa? Ya kita nggak sholat gitu kan. Saya nggak sholat zuhur. Ya buat apa setan gangguin? Udah orang tanpa kita ganggu, tanpa jamaah setan ganggu pun udah dia nggak sholat gitu kan. Buat apa? Justru pas lagi sholat itu setan datang gitu kan. Waduh, sholat lagi nih bocah gitu kan. Saya ganggu gitu. Pas Allahu Akbar. Udah wudhu belum? Pernah nggak mikir-mikir begitu? Coba jujur. Jujur, pas itu, saya udah wudhu apa belum? Tapi pas awal-awal itu kan, Allah, saya udah wudhu apa belum ya tadi ya? Atau pas Allah Akbar, tadi kan buang angin. Tiba-tiba kok, saya udah batal belum ya sholatnya? Ah itu setan ya Pak. Anda berkomunikasi dengan setan itu. Jadi sholat itu komunikasinya dengan Allah ya, jangan dengan setan ya. Jadi kalau antum mengikuti was-was itu, justru antum komunikasinya sama setan gitu kan. Karena kan setan yang bisikin kan, Allahu Akbar. Tadi udah batal lah wudhunya. Iya ya, udah batal apa belum? Karena kita komunikasi sama setan tuh. Karena nggak ada ikatan sama Allah. Makanya hati-hati sama penyakit was-was. Was-was itu datangnya dari setan. Ya, makanya hati-hati orang yang punya was-was itu ya tinggalkan. Gimana caranya Ustadz untuk menghilangkan was-was? Caranya cuma satu, belajar. Belajar fikihnya. Kalau paham fikihnya, hilang was-wasnya. Karena was-was itu adalah ketika orang ragu ini benar atau salah. Tapi kalau kita tahu ini benar seperti ini, salah seperti ini, maka was-wasnya hilang. Ya, maka hati-hati wahai para ashabus syayatin. Kalau antum sholat, ya tiba-tiba ada bisikan-bisikan kok sholatnya sempurna apa tidak, sah atau tidak, belum atau tidak, maka bisa jadi antum sedang berkomunikasi dengan setan misalkan seperti itu ya. Setan ganggu karena setan ganggunya ketika kita lagi ibadah. Kalau nggak ibadah ya kita buat apa diganggu setan? Toh kita nggak ibadah ya. Setan nggak perlu itu. Setan malah dipecat sama bosnya gitu kan. Nggak ngerjain job desk-nya gitu kan. Saya punya job desk menyesatkan Edran aja nggak sholat, berarti nggak saya nggak kerja dong, saya dipecat jadi setan. Ya saya ngelamar jadi malaikat aja lah gitu biar dia sholat gitu. Nah, setan juga protes nanti kan, aduh saya nggak dapat gaji nih gitu kan, karena saya nggak kerja, orang yang mau saya ganggu aja nggak sholat gitu kan. Jadi setan nggak ganggu orang-orang yang nggak sholat nggak puasa, orang yang diganggu itu adalah orang yang lagi sholat lagi puasa gitu kan, gitu kan yang lagi ibadah gitu, lagi sholat tiba-tiba kurang satu rakaat gitu kan, udahlah ngapain sholat gitu kan. Nah itu setan di situ tempat-tempat. Jadi hati-hati sama setan gitu ya. Meskipun nanti kalau kita berbicara mengenai ilmu tasawuf tazkiyatun nafs ya, nanti kan nafsu itu ada pembagian juga, ada nafsullah ya, ada nafsu rasul, ada nafsu syayatin, ada nafsu insan juga, kan nafsu nafs diri kita. Kadang kita kalau berbuatan salah itu ya, misalkan di bulan puasa gitu kan. Ustadz, katanya kalau bulan puasa setan dibelenggu gitu kan. Tapi kok masih ada maksiatnya? Itu bukan karena setan, emang antumnya aja yang
apa namanya, bukan setan, memang itu dari dirinya gitu. Nafsu setannya udah dibelenggu udah. Jadi tidak semua perbuatan maksiat atau perbuatan buruk yang dilakukan manusia itu murni dari setan, enggak. Memang dianya aja lebih daripada setan memang orang itu gitu. Ya, yang memang dia sifatnya lebih daripada setan. Jadi setan dibelenggu pun nggak pengaruh. Bahkan mungkin selama ini dia berbuat buruk bukan karena setan, karena nafsu dari dirinya. Jadi kita nggak bisa serta-merta menyalahkan setan terus gitu. Ya, setan ada job desk-nya, kapan dia bisa kerja, dan bahkan kalau dia kelihatan yang dikerjain nggak perlu dikerjain sama dia kan, oh udah dia lebih lebih setan daripada saya yang setan gitu ya. Bahkan mungkin setannya insecure ya, tiba-tiba ngojok di dinding gitu kan. Saya terlahir sebagai setan, saya harus membanggakan kepada bos-bos saya sudah menyesatkan banyak manusia. Tapi boro-boro itu, saya ngelihat dia aja udah lebih setan daripada saya yang setan gitu. Apa saya salah terlahir sebagai setan selama ini? Apa sebagai saya sebagai setan seharusnya lahir sebagai batu saja gitu kan? Ya, misalkan ya, setannya insecure kan? Karena ngelihat kelakuan manusia yang lebih daripada setannya gitu ya. Ya makanya hati-hati kan, kita manusia diberikan nafsu dan diberikan akal. Kalau kita bisa mengolah dua hal itu, kita bisa melebihi malaikat yang hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola dua hal itu, kita bisa lebih rendah dibandingkan dengan hewan yang hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal, seperti itu. Ya, jadi manusia itu di tengah-tengah, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Mau lebih tinggi daripada malaikat atau lebih rendah daripada hewan, itu aja pilihannya seperti itu. Ya, makanya jangan sampai terpedaya oleh nafsu. Nafsu bukan hanya dari setan, ada nafsu dari diri kita sendiri. Ya, nafsu dari setan itu ada. Nanti kita bisa bahas kapan-kapan itu ya. Ciri-ciri nafsu yang setan itu ada. Nafsu setan itu ada ciri-cirinya. Nafsu manusia yang secara fitrah manusia itu ada ciri-cirinya. Ya, cinta ini segala macam itu ada nanti. Nafsu ini segala macam. Nah, itu perbedaan nafsu. Jadi nggak semua perbuatan buruk kemudian bisa kita nisbahkan kepada setan seperti itu ya. Kadang memang diri kita aja yang lebih setan daripada setan gitu ya. Nah, jadi kita harus introspeksi diri seperti itu. Ya, hati-hati sekali lagi dengan penyakit was-was ya. Apalagi kalau yang bisikinnya ada wujudnya ya. Kita lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada teman sebelah mengatakan, "Woi, wudu dulu," gitu kan. Nah, itu mungkin setan berwujud manusia gitu ya. Ya, itu berbahaya ya, setan berwujud manusia. Yang lebih berbahaya itu manusia berwujud setan, itu lebih berbahaya lagi seperti itu ya. Oke. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.